Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan dulu, saya Indra, mungkin kalau misalnya belum kenal, salah satu anggota ASTA juga. Nah, jadi hari ini pertama kalinya nih kegiatan ini kita selenggarakan pagi gitu ya. Kita coba aja sebelumnya sore gitu ya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang baru join di kegiatan ini. Jadi kami ini dari ASTA atau Asosiasi Teknologi Tanpa Awak. Nah, kita itu adalah asosiasi yang mewadahi seluruh stakeholder atau penggiat bisnis gitu ya, atau profesional yang bergerak di bidang pengembangan teknologi tanpa awak. Nah, baik itu misalnya mau pengembangan drone-nya, mau pengembangan sistemnya, pengembangan sensor-sensornya, atau pengembangan propulsi gitu, kita semua bisa bergabung di sini, bisa sebagai wadah buat kita diskusi, kolaborasi, atau sekedar ngopi-ngopi gitu ya. Pokoknya bebas, semua bisa bergabung di sini. Nah, kegiatan ini namanya adalah Forum Silaturahmi bareng ASTA, dan yang merupakan kegiatan Forum Silaturahmi yang udah ke-9 nih. Jadi kita memang secara rutin mengadakan kegiatan ini untuk share antar sesama anggota ASTA gitu. Jadi hostnya itu dari ASTA, yang nge-share juga dari ASTA. Nah, untuk kedepannya gitu ya, semua orang itu kalau misalnya punya bahasan yang menarik, topik yang menarik gitu terkait pengembangan atau teknologi tanpa awak ini, itu silahkan share di grup gitu ya. Wah, misalnya minggu depan saya tertarik nih buat nge-share ini gitu. Bisa kita agendakan gitu ya. Jadi siapapun bebas untuk menjadi pembicara di kegiatan Forum Silaturahmi ini. Nah, hari ini topik kita akan membahas terkait tentang pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk karya teknologi anak bangsa. Nah, jadi kan memang teknologi drone ini di Indonesia pun sudah banyak gitu ya yang mengembangkan gitu, dan udah banyak yang membuat desain sendiri. Itu gimana nih? Seberapa penting sih misalnya mendaftarkan atau mendapatkan paten untuk desain-desain yang dikembangkan itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada desain yang berbentuk gitu ya, kelihatan wujudnya. Nah, kalau misalnya desain sistem gitu ya atau software itu gimana nih? Apakah ada patennya juga? Nah, hari ini intinya kita akan diskusi terkait itu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas gitu ya, apalagi mungkin kita dari sisi pengembang kurang paham terkait aspek hukum gitu ya. Hari ini kita sudah kedatangan nih Mas Daniar, salah satu anggota ASTA juga. Beliau ini adalah penggiat praktisi hukum yang memang fokus pada bidang teknologi gitu ya. Jadi memang ketertarikannya di bidang teknologi, dan beliau adalah seorang lawyer corporate lawyer gitu ya. Nah, terkait topik kita hari ini, Mas Daniar ini emang seorang paten dan merek attorney ya gitu ya. Jadi memang praktisi hukum yang sudah mempunyai kapabilitas gitu ya untuk memberikan masukan gitu ya, atau membantu mengurus terkait paten dan merek ini gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama gitu ya. Jadi agenda hari ini kita akan ada penjelasan dulu gitu ya. Mas Daniel nanti bisa share sedikit, mungkin setengah jam gitu ya. Nah, sisanya kita habiskan dengan waktu sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab juga sebenarnya bukan sesi tanya jawab sih, lebih ke kita langsung diskusi dua arah gitu ya. Siapa aja mungkin bebas ngomong, nanti saya bisa bantu buat ngebagi-bagi jatahnya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, biar kita lebih rapi aja nggak rebutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan waktu dan tempat saya berikan ke Mas Daniel. Selamat pagi teman-teman ASTA. Terima kasih Mas Indra atas perkenalannya. Sebagaimana sudah disampaikan, hari ini kita akan diskusi mengenai pendaftaran hak kekayaan intelektual ya. Di situ ada dua kata kunci utama, yaitu hak dan kekayaan intelektual. Kalau berbicara kekayaan intelektual itu apapun hasil karya pikiran kita, itu sebenarnya itu negara melindungi gitu ya, melindungi supaya pikiran kita ataupun hasil karya pikiran kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain tanpa hak. Jadi orang lain itu harus meminta izin kita dulu kalau misalkan menggunakan karya kita. Beberapa waktu lalu ada juga
masalah yang ramai soal Warkopi itu yang tanpa izin dari Om Indro menggunakan scene-scene terkait dengan karyanya mereka, dan itu disengketakan ataupun didiskusikan di forum-forum HAKI juga gitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga mendapati beberapa karya soal musik yang menginspirasi ataupun mengcopy paste ataupun mirip dengan notasi dari musik lain dan sebagainya begitu. Dan juga mungkin merek-merek ya yang kita temui di lapangan, ada yang sifatnya itu mirip dengan merek tertentu gitu ya, yang itu justru mencederai pemilik merek tersendiri karena mereka masyarakat semakin bingung, ini yang benar yang mana nih mereknya gitu, dan lain sebagainya begitu. Itu salah satu hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi kekayaan yang dari hasil pikiran kita, dan yang dilindungi adalah haknya, hak yang membuat ciptaan tersebut ataupun inovasi tersebut ataupun juga yang mengide tersebut. Nah, kalau bicara hak, sebenarnya hak itu bermacam-macam ya pendekatannya. Ada yang hak dasar dengan hak ekonomi. Kalau kekayaan intelektual itu memang haknya hak ekonomi karena kita bisa memonetize ataupun mengkomersialkan hak tersebut. Tapi berbeda dengan hak lain seperti hak sipil, politik, dan juga mungkin hak asasi manusia yang kita punya hak pilih itu tidak ada nilai ekonominya gitu ya. Tapi kalau hak lainnya seperti kita menciptakan buku, itu kita bisa jual bukunya, maka ataupun kita nge-develop software, maka software itu kita jual atau kita izinkan orang lain untuk menggunakannya, itu kita dapat reward gitu ya, atau kompensasi ataupun imbal jasa ataupun royalti dari pemberian tersebut. Dan kekayaan intelektual tanpa nilai ekonomi itu sebenarnya tidak ada artinya gitu ya. Itu sebagai hak sosial saja sifatnya. Jadi kalau bicara kekayaan intelektual itu harus ada nilai ekonominya. Tidak bisa kekayaan intelektual tidak ada nilai ekonominya. Negara-negara di luar negeri itu justru maju karena dia bisa mengelola kekayaan intelektual dari inovatornya gitu. Kalau teman-teman lihat dari Global Innovation Index itu, negara-negara dengan inovasi, negara para inventor dunia itu adalah terlihat kan Jepang, USA, China, begitu yang besar-besar. Dan mereka tersebut memang rezim ataupun implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual memang sangat kuat begitu ya. Termasuk misalkan di US itu justru yang negara itu kaya karena paten-paten yang dikeluarkan oleh misalkan perusahaan teknologi Apple dan lain sebagainya ya, bisa mendapatkan dividen ataupun juga penerimaan yang sangat besar kepada negara. Dan malah ciptaan-ciptaannya Bill Gates itu sampai sekarang pun kita nikmati, dan Bill Gates cuma tinggal menikmati ciptaannya saja tanpa sekarang repot memikirkan upaya lain untuk bisa memonetize ataupun mengkomersialkan kekayaannya gitu. Kita tanpa kita sadari memang banyak produk-produk yang kita nikmati itu sudah diciptakan oleh orang lain. Dan contoh realnya adalah misalkan soal vaksin. Yang pertama kali menemukan vaksin COVID-19, nah, otomatis dia itu inovator, dan kalau dia itu mendaftarkan ke kantor paten US misalkan atau di negara lain, maka setiap orang yang menggunakan vaksinnya dia harus mendapatkan lisensi, izin dari penciptanya, dan pemberi izin tersebut akan mendapatkan kompensasi gitu ya. Nah, itu di situ salah satu perputaran ekonominya kalau kita ini benar-benar bisa memberdayakan kekayaan intelektual kita yang bernilai ekonomi tinggi, itu teman-teman. Kalau berbicara KI itu memang banyak rezimnya teman-teman, bahwa ada paten, merek, desain industri, ada desain tata letak hasil terpadu, rahasia dagang atau trade secret, ada juga varietas tanaman gini ya. Misalkan ada jagung super yang tidak bisa kena hama, di sini letaknya bicaranya. Ada hak cipta, hak terkait ini mulai dari musik, software, orang yang bernyanyi di depan panggung gitu ya, atau juga pencipta lagu ataupun penyusun arrangement lagu, itu di sini letaknya. Dan ada juga yang sifatnya komunal, dimiliki oleh masyarakat, misalkan indikasi geografis ini seperti wilayah daerah tertentu di Bali itu yang bisa mengeluarkan kekayaan yang sifatnya khas gitu ya, misalkan hasil tenun gitu ya,
batik misalkan, atau juga teh Kintamani gitu ya. Itu produk tersebut hanya bisa dihasilkan kalau ditanam di situ. Gitu ya. Itu adalah intelektual komunal. Atau juga mungkin di NTB itu ada sarung tenun gitu yang hasil tenunannya itu hanya diciptakan oleh orang-orang di sana dan lain sebagainya. Ini pengetahuan tradisional versi budaya internasional tradisional. Dari semua keintelektual ini itu berbeda-beda rezimnya teman-teman. Jadi paten dengan merek itu berbeda sekali gitu. Merek dengan desain industri sangat berbeda sekali gitu. Apalagi paten dengan hak cipta itu sangat berbeda. Dan kalau kita perhatikan negara-negara besar di luar sana itu yang dikedepankan itu adalah paten, karena memang paten itu menjadi pundi-pundi utama kekayaan negara. Gitu. Seperti kalau kita misalkan bicara kantor merek, kantor haki di US itu kan namanya USPTO ya, US Patent Office gitu ya, Patent and Trademark Office. Kalau di Uni Eropa itu European Patent Office. Jadi yang dikedepankan itu paten, karena memang paten ini nilai ekonominya tinggi. Tapi untuk mendapatkan juga agak sulit ya. Kalau tidak benar-benar invensi tersebut harus memenuhi kategori suatu paten. Nah, ini satu produk tidak hanya satu haki ya teman-teman. Kalau tampilannya di sini, kalau di Indonesia adalah masuk ke hak cipta, tidak hanya musik, film ataupun perangkat lunak, tapi juga algoritma di dalamnya ini adalah hak cipta. Kecuali mungkin software di sini itu sangat khas sekali sehingga tanpa adanya software tersebut perangkat ini tidak akan bisa bekerja. Contohnya itu software yang digunakan di alat kesehatan, contohnya mesin scan MRI gitu ya. Itu antara software dengan mesinnya itu satu bagian integral gitu ya. Kalau di luar negeri rata-rata itu dilindungi di rezim paten, bukan di hak cipta. Dan ini ada logo ini dilindungi oleh merek ya, trademark. Jadi orang lain tidak bisa menggunakan merek ini tanpa izin pemilik ini gitu ya. Termasuk paten misalkan proses yang ada di dalam CPU-nya ataupun memori atau RAM-nya, maka proses tersebut tidak bisa di copy begitu saja oleh orang lain gitu. Atau kalau kita ada produknya di sini di reverse engineering untuk bisa menciptakan produk yang sama, itu termasuk pelanggaran haki, dan kalau kita ketahuan melanggar, maka pemilik ini bisa menggugat kita, meminta kita membayar ganti kerugian seberapapun kita mau gitu. 1 miliar, 1 triliun itu diminta sama dia kalau misalkan ciptaan kita ini melanggar. Termasuk juga musik gitu dan sebagainya. Nah, ini kalau bicara nilai ekonomi itu emang kalau hanya sekedar pisang misalkan, tapi kalau kita bungkus dengan ini tuh nilainya akan makin naik. Apalagi kalau kita tempeli dengan merek-merek lain, gitu. Itu akan dari misalkan harganya Rp500 menjadi Rp1.000 gitu harganya, karena packaging juga, kemudian juga proses pemberian merek ataupun keintelektual itu yang sesuai. Gitu. Nah, ini contoh nilai ekonomi dari KI ya. Hanya dengan misalkan post-it ini tuh penciptanya itu bisa meraup sekitar sekian, 3 miliar sejak tahun 1980. Hanya menciptakan ini saja, teman-teman. Kemudian penulis buku J.K. Rowling itu hanya karena kekayaannya itu bisa mencapai hanya bisa mendapatkan sebesar sekian gitu ya. Dan lain sebagainya. Roche juga real obat-obatan gitu ya. Karyanya dipakai, produknya dipakai oleh banyak orang, dan orang-orang itu membayar atas lisensi penggunaan karya-karya ini gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita bicara tentang paten ya. Paten di sini bukan merek, dan merek juga bukan paten gitu teman-teman. Kalau sejarahnya memang panjang undang-undang paten itu ya, dari Undang-Undang 89 di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah cukup lama ya, malah tahun abad ke-19 itu sudah ada ya yang bicara soal paten. Khususnya dari Eropa dan dari Amerika Serikat gitu ya. Dan hal yang utama dari paten ini memang dia yang pertama kali diatur lebih rigid ya untuk bisa mendapatkan suatu paten. Dan bahkan tahun lalu itu
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Paten itu dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat ramai itu. Jadi semua hak-hak yang saya bicarakan tadi itu ada peraturannya, ya. Ada peraturannya yang levelnya undang-undang. Level undang-undang berarti di bawah undang-undang dasar ya teman-teman. Di atasnya peraturan menteri, di atasnya peraturan presiden, di atasnya peraturan pemerintah gitu. Di atasnya peraturan daerah gitu. Letaknya di situ kedudukannya. Nah, definisi paten itu adalah seperti ini teman-teman. Dia itu hanya diberikan kepada inventor dalam jangka waktu tertentu ini 10 tahun ya. Dan dapat dialihkan, ini maksudnya kita dapat mengalihkan inovasi kita, invensi kita kepada pihak lain. Haknya adalah melarang orang lain tanpa izin untuk menggunakan invensi tersebut. Dan hak ini diberikan oleh negara. Ini definisi kunci dari suatu paten. Yang tidak mencakup invensi dalam suatu paten itu ini teman-teman. Ini yang jangan sampai terlupakan gitu ya. Suatu estetika itu bukan paten gitu ya. Skema juga apalagi. Kemudian juga metode yang hanya berisi program komputer juga bukan paten gitu ya. Apalagi juga temuan di alam gitu ya, discovery itu juga bukan paten gitu ya. Presentasi suatu informasi juga bukan paten. Metode cara penjualan, cara mengelola bisnis itu juga bukan paten. Bukan itu. Dan ini juga yang bukan kategori paten. Teori itu juga bukan paten. Misalkan Profesor Habibie menciptakan teori ini, teori itu bukan paten gitu, tidak bisa dipatenkan. Ataupun juga metode pemeriksaan pengobatan itu juga bukan paten kalau hanya sebagai metode. Dan makhluk hidup kecuali learning ini makhluk hidup juga bukan paten. Proses biologis esensial juga bukan paten gitu. Nah, beberapa prinsip dari paten nanti saya ceritakan paten seperti apa karakternya gitu ya. Itu siapa yang pertama kali mendaftarkan, dia akan mendapatkan perlindungan. Dan siapa kali yang mendaftarkan ini itu sifatnya universal. Misalkan ada yang daftarkan di Filipina, ya dia pertama kali di seluruh dunia yang mendaftarkan itu ya teman-teman. Kalau yang pertama kali di Indonesia, ya dia yang mendapatkan itu pertama kali dari Indonesia. Dan orang di seluruh dunia itu harus minta izin ke dia, makanya begitu untuk bisa menggunakan paten tersebut. Dan ini pemeriksaannya universal ya, ketika mendapatkan paten itu, maka setiap kita mendaftarkan paten, kita akan diperiksa ke seluruh database di luar negeri, teman-teman, dari database Eropa, Cina, Australia, US itu kita benar-benar melihat apakah benar-benar ini itu paten baru, inovatif gitu ya, inventif dan bisa diterapkan dalam industri gitu ya. Novelty-nya di mana? Gitu. Tapi perlindungannya memang sifatnya teritorial, hanya di suatu negara. Misalkan kita menggunakan paten di Indonesia, maka paten tersebut berlaku di Indonesia. Bagi pemilik paten, mereka yang sudah mendaftarkan ya, harus membayar biaya tahunan kepada pemerintah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak ya. Ini pendapatan negara dari sini. Dan dia baru dilindungi kalau ada permohonan gitu teman-teman. Nah, ini syarat sesuatu produk kayak intelektual itu dinyatakan sebagai paten. Pertama itu harus novelty, yang kedua itu harus inventive step, yang ketiga itu harus bisa diterapkan dalam industri. Nah, ini definisi pokok. Rata-rata paten itu ditolak karena tidak memenuhi tiga ini gitu ya. Dia tidak punya langkah inventif, dia itu bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru dari database seluruh dunia. Ya. Kemudian dia tidak bisa diterapkan dalam industri. Nah, ini seluruh dunia sama ini. Syarat suatu paten itu harus ini gitu. Harus bisa diterapkan dalam industri gitu, teman-teman. Dan di Indonesia itu jenis paten itu ada dua uniknya itu ya. Ada paten biasa dengan paten sederhana. Kalau di luar itu tidak ada paten sederhananya. Namanya paten cuma satu paten gitu ya. Cuma ini upaya pemerintah untuk bisa mempromosikan dan juga menstimulasi pelaku inovator bisa mendaftarkan patennya. Contohnya ya seperti ini teman-teman. Kalau paten biasa itu yang canggih-canggih biasanya, misalkan layar sentuh begitu ya. Layar sentuh ini pasti memenuhi kebaruan ya. Misalkan ada langkah inventifnya dan bisa diterapkan dalam industri gitu ya. Nah, ini contoh kecilnya kalau bicara paten biasa gitu ya teman-teman. Dia memenuhi tiga tadi itu. Ini dia baru misalkan awalnya cuma satu jari ya. Kemudian teknologi berkembang ada layar bisa sampai 10 jari. Sensitivitasnya bisa kita pegang gitu ya.
sensornya gitu. Nah, itu termasuk inovasi dalam paten gitu, paten biasa biasanya itu ya. Kalau paten sederhana itu sebenarnya sedotan gitu ya. Yang ada lekuknya di sini itu ada fungsinya secara praktis gitu ya. Maka ini kita dasarkan sebagai paten sederhana. Nah, itu teman-teman. Nah, ini perbedaannya bahwa paten biasa dengan paten sederhana. Kalau sederhana itu memang 10 tahun, kalau paten biasa itu 20 tahun. Artinya selama 20 tahun ini pemilik paten itu bisa menggunakan patennya, melarang orang lain untuk menggunakan patennya, kecuali diizinkan oleh dia ya, dengan membayar tertentu atau dengan gratis juga bisa gitu. Nah, ini yang membedakan juga syaratnya ya. Kalau di paten biasa yang berlaku internasional itu, yang kedua itu harus ada langkah inventifnya. Langkah inventif ini itu siapa yang bisa menentukan adalah orang yang ahli di bidangnya teman-teman. Kalau teman-teman engineer ini, maka teman-teman akan diperiksa oleh lawan engineer juga di pemeriksa paten kantor merek kantor paten di DJKI gitu ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang memeriksa itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Kalau teman-teman ahli biologi punya inovasi di bidang itu, maka yang memeriksa adalah orang ahli biologi juga. Kalau teman-teman mekanik, fisika, misalkan farmasi, masing-masing itu akan dinilai oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yang mereka itu adalah pegawai di kantor hukum dan HAM sana, di kantor paten gitu teman-teman. Jadi bukan orang yang bukan tidak ahli yang menilai di situ, tapi orang yang benar-benar juga ahli juga di bidangnya gitu ya, di bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau paten sederhana itu bedanya di sini. Dia itu pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, produk proses atau metode sederhana, dan memiliki kegunaan praktis katanya di sini. Kemudian aspek etisnya sama, dia itu bisa terapkan dalam industri. Ini beberapa perbedaan lainnya ya teman-teman, dan memang biayanya lebih murah kalau paten sederhana teman-teman. Ini kalau untuk paten, ini paten kalau usaha mikro itu tarif pembayar permohonannya cuma 350.000, umumnya kalau umum 1.250.000 gitu teman-teman. Tapi biaya tahunannya itu saya kira-kira teknik sekitar segini teman-teman. Iya. Ini prosedur permohonan paten yang berlaku di kantor paten Indonesia di DJKI ya teman-teman. Dari permohonan, diperiksa administratifnya, apakah sudah lengkap, kalau sudah lengkap, diberikan tanggal penerimaan, kemudian diumumkan paten tersebut selama 6 bulan. Teman-teman. 6 bulan ini publik bisa menilai paten ini itu paten benar-benar baru atau plagiat misalkan dari paten yang sebelumnya. Maka ada keberatan, nah keberatan ini menjadi dasar juga pemeriksa itu menentukan menolak atau menerima paten tersebut. Pemeriksa di sini juga akan menelusuri, benar-benar menelusuri di seluruh database seluruh dunia gitu teman-teman. Apakah paten teman-teman ini benar-benar baru gitu ya. Nanti prosesnya setelah dipenuhinya maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat paten ini. Ini menunjukkan bahwa teman-teman adalah pemilik paten atau inovator dari paten tersebut. Untuk paten sederhana lebih pendek. Di sini misalkan hanya pengumumannya hanya 14 hari kerja begitu ya. Dan paling lama itu 6 bulan diselesaikan seluruh proses ini, teman-teman. Untuk mengetahui detailnya seperti apa daftar paten itu, teman-teman bisa subscribe YouTube-nya DJKI Kemenkumham ini ya. Ini kan kantor paten di Indonesia. Di sini banyak YouTube ataupun video cara pendaftaran paten gitu. Contohnya ini panduan permohonan pendaftaran paten, dan tidak harus melalui kuasa, teman-teman bisa langsung mendaftarkan paten tersebut dengan melihat video ini gimana caranya, kemudian juga melengkapi dokumen yang disertakan gitu teman-teman. Ini contohnya ya, yang pertama kali kalau teman-teman harus mendaftarkan itu harus punya akun dulu di sini, akun DJKI ya, antara lain itu nama, kemudian jenis permohonannya adalah orang atau badan hukum, di sini letaknya apakah usaha mikro juga kecil dan sebagainya, di sini diisi, kemudian teman-teman akan mendapatkan aktivasi untuk bisa melanjutkan proses paten berikutnya. Nah, salah satu dari syarat pendaftaran paten itu adalah dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung itu menjelaskan deskripsi dari suatu invensi di sini teman-teman. Jadi diuraikan invensi ini mengenai apa disampaikan, misalkan propulsi dari drone misalkan, atau juga sensor deteksi aerial surface dari suatu drone gitu di sini. Kemudian juga berhubungan dengan bidang ilmu apa, apakah kimia, mekanik, fisika, elektro dan sebagainya disebutin di sini.
kemudian latar belakangnya disebutin, ini sebelumnya dari paten sebelum, apakah dari paten atau benar-benar baru gitu ya. Tapi jarang memang. Biasanya itu dari paten sebelumnya dikembangkan gitu teman-teman. Dan diuraikan, kemudian tujuannya itu untuk apa invensi ini, ada gambarnya apa tidak, ada gambarnya kalau ada disampaikan, uraian lengkap invensi ini juga diuraikan gitu teman. Seperti ini memang tampilannya dan harus seperti ini juga formatnya, harus ada numbering di 5-nya, 10 ini urutan barisnya ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, fontnya juga harus tentukan gitu ya, dan juga tata letaknya juga harus seperti ini teman-teman. Ini lanjutannya juga gitu ya. Dan jantung dari suatu paten itu adalah klaim di sini teman-teman. Jadi yang menjadi jantung atau hal pokok dari suatu paten adalah klaim di sini nih. Yang teman-teman klaim bahwa itu adalah invensi dari teman-teman itu apa gitu. Misalkan suatu alat ataupun suatu proses untuk menciptakan atau juga menciptakan keadaan ini menjadi keadaan tersebut. Nah, ini diuraikan di sini. Ini klaim ke-1, kedua, ketiga misalkan ya. Misalkan suatu propulsi yang menggunakan teknologi apa gitu ya. Kemudian dicirikan dengan misalkan propulsi ini menggunakan bahan bakar ini, kemudian juga unsurnya ini, kemudian sebagainya. Ini yang menjadi jantung dari suatu paten, teman-teman. Nah, kalau paten sederhana itu tidak bisa ada 2, 3 ini, teman-teman. Hanya satu kalau paten sederhana. Tidak bisa klaim 1, 2, 3. Nah, gitu. Tapi kalau paten biasa itu ada klaim ke-1, ke-2, dan ke-3. Itu, teman-teman. Dan yang diklaim itu bisa produk ya, atau proses, teman-teman. Jadi, produk misalkan ada suatu produk sensor gitu ya, itu yang diuraikan ciri-ciri fitur utamanya dari sensor tersebut atau proses pembuatan sensor. Nah, kalau proses bahwa prosesnya itu diuraikan, prosesnya dari pertama, kedua, ketiga sampai selesai itu seperti apa paten proses tersebut dihasilkan. Nah, pemeriksa merek antara lain itu bidang ilmunya ini teman-teman. Jadi ada yang pemeriksa paten itu dari golongan mekanik, fisika, kimia, farmasi, biologi. Nah, ini kalau teman-teman punya aplikasi software ataupun algoritma ya, teman-teman bisa nggak menguraikan algoritma tersebut itu ke dalam kosakatanya orang mekanik, fisika, kimia, biologi, farmasi. Kalau tidak bisa itu bukan paten gampangannya gitu ya teman-teman. Bukan paten itu kalau tidak bisa diuraikan dalam bidang ilmu ini teman-teman. Nah, ini contoh evolusi paten. Yang pertama cuma satu pegas gitu ya. Kemudian berkembang ada 2, ada lebih bagus lagi. Kemudian ada unsur pendukungnya, sekarang juga ada elektrikalnya gitu. Ini adalah evolusi dari paten. Jadi pertama orang membuat ini, kemudian terpikir kayaknya lebih bagus ditambahin ini lagi gitu. Ini inovasi ini. Kemudian dia menguraikan fitur utamanya adalah ada ini, kemudian mungkin ini lekukannya berbeda gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi, ini ternyata kurang efisien, maka ditambah lagi dengan teknologi seperti ini. Itu salah satu bentuknya. Ini pasti kan bisa dilihat dari unsur mekaniknya atau fisikanya ya teman-teman. Ini paten sederhana teman-teman soal tutup botol dari yang seperti ini menjadi seperti ini, kemudian seperti ini, sekarang menjadi seperti ini, itu adalah paten sederhana, utility model. Nah, ini contoh sertifikat paten kalau teman-teman sudah mendapatkan ya. Ini hasilnya seperti ini dari Kementerian Hukum dan HAM, diberikan kepada pencipta ini ya, inovator ini gitu, tanggalnya dan sebagainya. Nah, ini kelengkapan dari dokumen paten, mulai dari kutipan, pengumuman, deskripsi yang tadi saya ceritakan, klaim, abstrak, kemudian biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh pemilik paten. Nah, ini beberapa paten yang saya dapatkan terkait dengan sensor yang di Amerika Serikat, US Patent Office itu. Kata-kata drone udah banyak sekali yang mendaftarkan patennya di sana ya, sampai per hari kemarin itu teman-teman. Nah, sekarang ini sedikit mengenai trademark ya teman-teman di waktu yang saya terbatas ini. Nah, kalau merek itu tampilan grafis 2 dimensi atau 3 dimensi ya teman-teman. Yang digunakan di perdagangan, harus ada kata perdagangannya, di market teman-teman. Nah,
2 dimensi atau 3 dimensi, bisa nama, kata, huruf, angka yang membedakan barang tersebut dengan barang lainnya gitu. Kalau teman-teman ke misalkan supermarket melihat botol-botol tanpa ada mereknya itu tidak akan tahu ini botol merek dari mana gitu ya. Kalau cuma buat bentuknya saja gitu ya. Nah, itu dilindungi dengan cara dengan paten. Prosedurnya ya seperti tadi, miriplah permohonan, ada pemeriksaan, kemudian juga diumumkan kepada publik, kemudian diberikan sertifikat. Untuk merek itu biayanya usaha mikro sekitar 500.000 ya, bukan sekitar lagi nih, 500.000. Kalau umum itu 1.800.000, teman-teman. Sekarang untuk desain industri, ini rezim lain berbeda lagi dari 2 yang tadi saya sebutkan. Kalau desain industri itu seperti ini, teman-teman. Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna. Tapi mungkin ini agak membingungkan ya kalimatnya. Tapi intinya seperti ini, teman-teman. Desain industri itu berbeda dengan paten karena dia itu memberikan kesan estetis di depan, misalkan lampu mobil gitu ya, atau grillnya suatu mobil, ataupun juga bentuk sound dari suatu mobil itu berbeda-beda. Kalau kita melihat mobil ini cenderungan mobil merek dari sini gitu. Maka kesan estetis itu yang dilindungi adalah dari desain industri ini melalui rezim desain ini, dari rezim industri ini gitu ya, teman-teman. Bentuk lampu atau grill depan atau bentuk keseluruhan dari mobil. Contoh lainnya seperti ini juga, teman-teman. Botol gitu ya, ataupun kursi atau kayu ini yang memberikan kesan estetis, dan yang dilindungi adalah komposisi garis dan warnanya. Jadi komposisi dari bentuknya, bentuk dari kursi ini dan warnanya juga, misalkan kecoklatan gitu ya, ataupun seperti ini juga gitu. Nah, ini contohnya desain industrial design di Amerika Serikat ya, teman-teman. Ini bukan paten, tapi ini adalah desain industri. Jadi ada seorang yang mengklaim bahwa desainnya dia untuk drone itu seperti ini. Nah, ini diuraikan sama dia elemen-elemennya. Dan memang kalau kita mengajukan desain itu harus kita menerangkan bentuk sisi-sisinya ya, dari samping, utara, depan, dan sebagainya. Dan terakhir ini hak cipta, teman-teman. Hak cipta ini lebih luas daripada yang saya sebutkan tadi, karena segala intelektual itu kalau tidak bisa dimasuk ke paten, merek, desain industri, umumnya itu masuknya di hak cipta, teman-teman. Jadi, dan hak cipta ini, kalau yang tadi saya sebutkan itu paten, merek, dan juga desain industri itu harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Tapi kalau hak cipta ini tanpa didaftarkan pun teman-teman bisa mendapatkan gitu ya. Jadi setelah saya menulis buku, teman-teman bisa langsung mendapatkan hak cipta selama teman-teman hidup ditambah 70 tahun gitu. Contohnya yang besar itu adalah Disney ya, Disney itu tidak ada orang yang nggak tahu lah siapa Disneyland, kemudian aktor Mickey Mouse gitu ya misalkan. Itu semuanya itu adalah di rezim hak cipta gitu ya. Dan bahkan adanya Disneyland sampai sekarang itu karena dia dilindungi selama bertahun-tahun oleh rezim hak cipta. Itu teman-teman contohnya. Tapi Indonesia mengenal istilah pencatatan ciptaan. Ini dalam rangka untuk perlindungan, karena perlindungan di sini sudah ada sejak teman-teman mendaftarkan gitu, teman-teman. Tapi hanya untuk mencatatkan bahwa teman-teman ini punya bukti kalau misalkan nanti disengketakan oleh pihak lain, maka ini menjadi bukti awal ya. Tapi untuk menjadi bukti senyata-nyatanya suatu bukti penciptaan itu tidak bisa. Ini hanya sebagai bukti awal. Untuk yang paling kuat adalah ketika nanti di persidangan, di pengadilan, maka teman-teman seperti punya bargaining power lebih tinggi kalau punya sertifikat pencatatan. Gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya ciptaan ya, teman-teman. Ada buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, drama, seni rupa, arsitektur, peta, fotografi, sinematografi, database, rekaman suara, dan contoh ciptaannya seperti ini. Dan ketika teman mencatatkannya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Ada MP4. Oke, nah memang di Indonesia itu dibedakan antara tarif untuk UMK dan non-UMK gitu, teman-teman. Kalau bicara dua hal ini yang membedakan yang mana? Bedanya seperti ini, teman. Kalau usaha mikro itu di bawah 1 miliar, kecil juga 1 sampai 5 miliar gitu. Tapi kalau non-UMK itu
di atas ini ya, lebih dari 5 miliar sampai 100 miliar ini menengah, besar itu sekian gitu ya, sampai lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga memberikan gambaran ya seperti apa hak itu di Indonesia dan juga bagaimana teman-teman bisa mengajukan paten ataupun kekayaan intelektual. Lebih detailnya itu teman-teman bisa langsung mengunjungi website ini ya. Di sini tuh sudah ada panduan video, juga syarat-syaratnya dan juga alurnya, biayanya, bagaimana karya tersebut dapat dilindungi, dan juga teman-teman bisa menelpon 152 atau 159 gitu ya ke kantor ini, kantor merek, kantor merek. Demikian dari saya, Mas Indra. Saya kembalikan untuk kita sesi tanya jawab. Terima kasih. Mantap sekali, terima kasih Mas Daniel. Saya banyak informasi-informasi baru. Tadi kalau saya menarik tuh, ternyata makhluk hidup tuh nggak bisa dipatenkan ya. Jadi kalau saya bikin chimera gitu nggak bisa dipatenkan ternyata. Iya. Oke, nah sebenarnya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ini ya, sebenarnya sesi diskusi. Nah, mekanismenya supaya nggak rebutan, gini aja teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan itu coba raise hand aja, angkat tangan ya di itunya, di bawah tuh di reaction tuh ada di sebelah kanan bawah, terus pilih raise hand, nanti saya tunjuk. Nah, sebelum ada pertanyaan gitu, silakan mau bertanya, silakan raise hand. Saya sendiri ada pertanyaan nih. Berarti sebenarnya para inventor ini kalau saya tangkap ya, kebanyakan tuh banyak salah kaprah karena sebagian besar tuh kadang menyebutnya tuh haki aja, daftarin haki aja. Bahkan sebenarnya kalau terkait teknologi, kalau saya lihat tadi ternyata kurang tepat kalau haki ya. Seharusnya dia langsung mendaftarkan paten kalau memang mau perlindungan gitu ya. Karena kalau haki kan tadi lebih ke yang berhubungan sama kreatif ya, video gitu ya, gambar, buku gitu, kurang lebih seperti ya Mas Danir ya. Kalau hak cipta itu Mas. Iya, kalau hak cipta ya. Jadi memang kalau teknologi seperti ini untuk kalau hak teman-teman ini, semuanya bicaranya tadi dia. Oh gitu. Jadi hak itu sebenarnya yang umumnya ya? Iya, umumnya, generiknya. Oke. Nah, terus kita apakah kalau industri drone di Indonesia nih yang sebenarnya masih belum besar juga nih, masih UMK gitu ya. Apakah worth it gitu buat mendaftarkan paten gitu? Menurut Mas Daner? Iya, ini kembali ke adagium bahwa kalau teman-teman meyakini nilai ekonomi kalau didaftarkan itu semakin meningkat, maka itu semakin worth it didaftarkan suatu paten gitu ya teman-teman. Misalkan misalkan produk yang sensor atau propulsi gitu ya. Kalau teknologi ini itu memang benar-benar baru dan juga inovatornya itu menggunakan daya pikirannya dia sendiri sehingga menciptakan suatu teknologi yang sangat luar biasa gitu ya, ataupun juga sederhana misalkan ya. Dan ketika dia itu melihat ini bisa dikomersilkan dan cara lebih amannya adalah didaftarkan dulu sebagai paten sederhana misalnya, maka itu perlu dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya dilihat dari nilai ekonomi suatu produk tersebut ya teman-teman. Kalau misalkan usaha mikro itu melihat ini pasti produknya ini gampang orang lain pasti bisa menggunakan juga atau menciptakan juga, itu sepertinya likelihood-nya untuk didaftarkan itu sedikit gitu ya. Tapi kalau misalkan produknya tersebut itu orang lain itu sulit untuk menciptakannya kecuali kita beritahu caranya dengan cara lisensi, maka itu layak untuk kita berikan paten gitu ya dan lain sebagainya. Ini kalau dari segi komersialnya ya Mas ya, tapi segala ciptaan kayak intelektual yang masuk kategori paten bisa didaftarkan. Cuma kan kita ada cost untuk biaya tahunan yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi itu. Dan biaya cost yang kita keluarkan tadi itu apakah sebanding dengan misalkan lisensi kita memberikan hak kepada orang untuk bisa menciptakan produk yang sama seperti itu gitu ya. Nah, itu memang dilihat dari berbagai sisi ya, melihat cost benefit-nya ketika kita mendaftarkan paten gitu. Tapi fakta hukumnya memang semuanya itu bisa didaftarkan sebagai paten. Cuma kalau teman-teman tidak bisa mengkomersialkannya, itu menjadi problem gitu ya teman-teman. Banyak paten didaftarkan doang tapi tidak bisa dijual di Indonesia gitu ya. Itu juga hanya menjadi burden aja jadi ya. Itu aja sih Mas. I see. Nah, ini ada pertanyaan file form description dari Muhammad Andi ya.
file form deskripsi judul patennya itu bisa kita download di websitenya atau gimana? Mungkin maksudnya database paten ini Mas, mungkin bisa dilihat di mana gitu, supaya kita buat ngecek gitu gimana? Iya, semuanya ada di website DJKI yang tadi, dgip.go.id gitu ya. DJKI. Dan itu yang universal ke seluruh dunia Mas di situ atau gimana? Oh, kalau untuk database paten itu tidak bisa itu ngelihatnya dari WIPO, ya, dari World Intellectual Property Organization, karena seluruh kantor paten merek dan haki di seluruh dunia itu bergabung di WIPO tersebut gitu ya. Itu ada teman-teman kunjungi WIPO, di situ ada database paten di situ juga. Tapi kalau teman-teman di situ ngerasa nggak akurat, langsung ke kantor paten masing-masing negara, misalkan USPTO di US, kemudian juga European Patent Office dan sebagainya. Itu biasanya lebih akurat database-nya. Tapi setahu saya di DJKI juga mengupload tiap minggu itu ke WIPO tadi itu, ke World Intellectual Property Organization, database paten-patennya. Semuanya ada di situ. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalau tadi kan ada Mas Dinar sempat menjelaskan nih, paten ini berlaku universal ya sebenarnya. Kita daftarin di Indonesia itu otomatis berlaku universal. Tapi sebenarnya untuk kita menuntut kalau misalnya ada yang mengcopy gitu, itu cuman bisa di negara-negara yang mengeluarkan sertifikat paten kita ya. Jadi kalau misalnya saya daftarnya di Indonesia, tapi ada yang pakai ini saya di misalnya di Amerika gitu. Nah, itu seperti apa? Iya teman-teman. Jadi maksudnya universal ini itu adalah pemeriksaannya Mas Indra dan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan suatu paten, pemeriksa paten yang ada di kantor paten itu akan memeriksa ke seluruh database seluruh dunia, gitu ya teman-teman. Dan makanya paten ini paling lama proses pendaftarannya. Itu kan kalau nggak salah hampir 2 tahun ya untuk bisa daftar paten itu. Jadi selama waktu tersebut itu pemeriksa akan terus mencari itu pembanding dari invensi yang teman-teman ajukan gitu ya. Jadi pemeriksa pasti tahu ini pasti bukan paten baru biasanya gitu ya. Pasti dicari sama dia yang paling relevan sama dia. Dia pintar nyari itu. Kemudian kalau misalkan mereka menemukan paten yang mirip dengan yang kita ajukan, kita akan dibanding-bandingkan nih. Oh, ini tidak ada kebaruan nih. Kalau ada kesimpulan tidak ada kebaruan, tidak akan diberi paten gitu. Nah, maka kalau misalkan paten itu sudah misalkan dibandingkan dengan paten lainnya ya, ini baru karena berbeda dengan paten ini bisa didasarkannya di Indonesia. Nah, ketika daftar Indonesia, kantor paten Indonesia itu akan mengupload ke WIPO di internasional. Dan ketika misalkan US itu juga ada paten yang mirip dengan kita, ketika kita sudah daftarkan, pertama kali didaftarkan, maka otomatis tertolak karena itu sudah milik kita gitu ya. Jadi tidak akan sampai jauh menjadi paten, pasti akan ditolak dulu oleh pemeriksa paten di sini, biasanya begitu pemeriksaan. Nah, terkait perlindungannya ini berarti teritorial itu maksudnya gimana? Kalau perlindungan di sini itu hanya di Indonesia, kecuali teman-teman daftarkan paten itu ke paten mekanisme Paris Convention ya, atau Paris atau paten internasional gitu ya. Itu juga biayanya lebih mahal, itu ada rezimnya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman itu mendapatkan wilayah perlindungan paten itu di banyak negara, itu bisa. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga misalkan di Singapura, di Thailand, dan sebagainya itu bisa diatur. Itu mekanismenya lewat PCT ya istilahnya kalau di DJKI itu ya. Paris Convention Treaty. Di situ semua negara-negara itu bergabung, kemudian mereka menjadikan satu proses paten kalau pemohon paten itu menginginkan perlindungan paten ke beberapa negara gitu ya. Tapi bukan itu istilahnya paten ini berlaku internasional, artinya hanya berlaku di banyak negara, begitu sih sifatnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada celah buat kita sebenarnya mengcopy paten lain gitu ya, dari negara yang didaftarkan di negara lain gitu, yang tidak berlaku di beberapa negara itu bisa sebenarnya. Bisa, tapi tidak akan bisa dikomersilkan, Mas, tetap aja. Karena kalau kita mengetahui ada pihak lain mengkomersilkan paten kita, misalkan di Singapura atau di Australia, gitu ya, maka kita bisa langsung minta ganti kerugian itu. Bisa nge-hire langsung advokat dari Singapura ataupun dari Australia, kita buktikan kalau kita ini karyanya memang sudah ada patennya, gitu ya. Itu kita bisa ajukan. Tapi walaupun kita daftarnya di Indonesia aja tadi ya? Iya, karena memang database paten itu internasional. I see. Tapi memang jarang, Mas. Karena memang pemeriksa paten itu
hati-hati mereka tidak mau kecolongan seperti itu gampangannya. Jadi mereka benar-benar ngelihat ini patennya ini benar-benar baru apa tidak gitu. Itu makanya terus jadi paten sebenarnya itu sebelum orang lain mendaftarkan patennya, Mas, sebenarnya kalau waktu orang lain mengcopy patennya terus menjual, mengkomersilkan itu sebenarnya itu ya bisa dituntut langsung. Iya, bisa dituntut langsung gitu, Mas. Tetap. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan pertama, udah ada yang resen dari Muhammad Andi Nova, silakan. Ya, selamat pagi. Pagi, Ini Mas. saya mau menanyakan, Pak, terkait tadi sempat ditampilkan ya salah satu contoh dari desain industri terkait dengan bentuk drone. Yang jadi pertanyaan saya itu kebetulan drone yang contoh drone yang ditampilkan tadi adalah merupakan dari desain industri ya. Nah, saya masih simpang siur. Kalau bentuknya desain industri drone tersebut kita daftar ke paten sederhana, itu masuk juga atau enggak ya? Terima kasih. Baik, Mas Andi Nova, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi antara paten dengan desain industri berbeda definisi memang, Mas. Kalau paten itu memang dicirikan dengan 3 hal ini gitu ya, teman. Mana tadi lah ini. Dia itu baru, ada langkah inventifnya, gimana caranya misalkan Mas Andi itu menemukan desain seperti itu dan beraturan dalam industri. Jadi ada fitur teknisnya di sini, ada fitur teknisnya. Dan misalkan Mas Andi bisa menguraikan dari ilmu fisika, elektromekanik, bahwa hanya menggunakan desain seperti ini atau lekuk seperti ini itu maka dapat ditemukan efisiensi yang optimal. Nah, itu kalau misalnya memenuhi itu semua, itu baru dikatakan sebagai paten. Gitu. Tapi kalau hanya sebagai bentuk estetika yang tadi saya sertakan, ini hanya bentuk konfigurasi atau gabungan ya yang memberikan kesan estetis. Ini kan nggak ada fungsinya ini sebenarnya, nggak ada fungsi grill seperti ini apa fungsinya coba secara teknisnya maksudnya? Hanya sebagai estetika. Lampu juga nggak ada fungsinya gitu. Atau juga seperti ini gitu ya teman. Ini bentuk seperti ini itu tidak ada fungsi yang atau fitur yang bisa masuk ke bisa diklaim menurut cabang ilmu yang tadi saya sebutkan tadi itu, kimia, fisika, biologi dan sebagainya, teman-teman. Nah, maka kalau di US seperti ini tidak bisa masuk paten memang. Ini masuknya ke desain industri. Kalau di US itu istilahnya memang desain paten, tapi istilahnya ini bukan paten, tapi ini adalah desain industri gitu ya. Jadi desain kayak seperti ini tidak bisa dipatenkan, tapi hanya bisa dilindungi mulai rejim desain industri. Begitu Mas Andi kira-kira gambarannya. Kalau untuk desain industri ini pengisian formnya tetap memakai form yang tadi atau gimana ya? Oh, ada juga formnya di DJKI Mas Andi Nova. Di situ antara lain itu harus menyebutkan komposisi yang garis yang digunakan, warna kalau ada, kemudian kesan estetisnya yang membedakan dengan bentuk lainnya itu ada uraiannya dan juga ada penjelasannya. Gitu. Contohnya adalah misalkan gear misalkan, gear yang ada di dalam mesin mobil itu. Ada gear yang sifatnya itu ada 5 mata gear gitu ya. 5 mata gear ini tuh bukan desain industri, tapi dia paten karena kinerja optimal dari suatu mesin itu bisa diciptakan dengan 5 mata gear ini, misalkan 5 mata gear ini. Tapi nggak ada esensi estetikanya kalau mau bicara mata gear itu, tapi itu adalah paten gitu ya. Dan hanya menggunakan 5 gear ini, maka efisiensi suatu teknologi itu bisa tercapai begitu. Nah, misalnya begitu Mas Andi. Jadi di dalam mobil ini tuh ada gear-gear yang di dalam mesin mobil. Itu biasanya paten ya. Tapi kalau tampilan luarnya itu biasanya desain industri letaknya karena dia tidak mempunyai langkah inventif untuk menciptakannya dan ya ini hanya kesannya estetika gitu ya. Langkah inventif itu yang kata kuncinya yang utama bahwa langkah inventif itu harus ditempuh mengenai proses keilmuan yaitu biologi, kimia, fisika itu. Gimana kok Mas Andi bisa menemukan desain menggunakan langkah yang inventif seperti ini menggunakan cabang ilmu tadi itu gitu ya. Kalau cuma estetika doang ya itu tidak masuk kategori paten gitu ya.
Kira-kira begitu gambarannya Mas Andi Nova. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak Daniar. Kalau dari segi apa ya pengajuannya itu, artinya ini kalau kita memang punya suatu produk ya tidak memenuhi dari segi apa ya dari segi keilmuan yang tadi itu, berarti kita ada peluang untuk kita daftarkan di desain industri. Dari segi apa durasi pengajuannya, apakah di desain industri ini lebih mudah berarti ya? Atau gimana ya daripada paten yang tadi? Untuk diterimanya maksud saya. Iya, biasanya desain industri itu lebih mudah didaftarkannya daripada paten, Mas ya. Dan tapi memang syaratnya itu harus baru. Elemen dari desain industri harus benar-benar baru. Kalau misalkan desain ini sudah pernah ada, misalkan di internet, itu pasti ditolak sama pemeriksa desain gitu biasanya. Gitu Mas. Jadi benar-benar desain ini benar-benar baru gitu, harus dipastikan. Ini contohnya di di website DJI ini udah ada cara prosedur penahanan desain industri ya. Nah, ini ada YouTube-nya juga, kemudian alurnya ini teman. Alurnya juga diuraikan seperti apa. Dan formulanya juga bisa langsung diunduh di sini, Mas Andi. Dan yang paling penting itu adalah di syarat pendaftarannya. Kalau nggak salah syaratnya itu harus baru. Kalau sedikit aja ada yang mirip, misalnya ada yang mirip sebelumnya diungkapkan, maka itu tidak bisa didaftar sebagai desain industri. Contoh konkretnya itu botol Yakult. Nah, botol Yakult itu teman-teman tanpa dikasih merek pun pasti tahu itu adalah botol Yakult gitu ya. Nah, itu desain industri, itu estetika gitu ya. Maka itu harus ada gambarnya, uraian desainnya, surat pernyataan kepemilikan, surat kuasa kalau ada pakai kuasa gitu dan sebagainya. Itu contohnya yang untuk desain industri yang lebih gampangnya ya. Botol Yakult itu contohnya itu desain industri itu, Mas Andi. Ya. Itu nggak bisa kan diklaim secara fisika elektrokimia gitu ya juga karena memang itu estetika itu. Ya baik, terima kasih Pak Daniar, sangat bermanfaat ilmu. Siap. Nah, selanjutnya mungkin ada Mas Dede nih nanya di chat. Untuk pendaftaran seperti ini apakah bisa dilakukan sendiri atau memang harus menggunakan konsultan hukum? Bisa dilakukan sendiri pada prinsipnya, Bang Dede. Jadi tanpa harus kuasa gitu ya. Kalau kuasa itu kalau misalkan dari luar negeri maka harus pakai kuasa hukumnya gitu ya. Misalkan inovator dari luar negeri maka dia pakai kuasa. Tapi kalau dari luar negeri bisa langsung perorangan maupun usaha mikro ataupun juga badan usaha gitu. Gitu sih. Oke, cukup jelas ya Mas Dede. Nah selanjutnya mungkin Gatot nih nanya nih, kalau dibandingkan di dunia nih dalam jumlah paten ini, jumlah dan kualitas itu Indonesia itu sepertinya sebenarnya gimana sih? Kualitas dan peringkatnya mungkin. Kalau data terakhir itu yang saya ketahui, ini saya juga punya nih dari paparannya Pak Dirjen. 80% apa 90% itu paten Indonesia itu dari luar negeri sebenarnya, bukan dari Indonesia gitu ya. Kenyataannya gitu ya. Jadi luar negeri yang mendaftarkan paten di Indonesia gitu ya? Iya, itu banyak sekali, itu hampir 80% lebih itu. Yang mana tujuannya tadi itu untuk mendapatkan perlindungannya itu ya? Iya, jadi misalkan patennya Microsoft ataupun Apple itu, ataupun Samsung ya, ataupun Xiaomi, itu banyak daftarkan paten di kantor paten di Indonesia. Dan kalau nggak salah itu persentasenya itu sampai 80% lebih gitu ya. Ini saya ini Pak Dirjen nih. Jadi memang karena itu ya jadinya dibikin ada dua konsep paten itu ya di Indonesia ya? Iya benar-benar. Iya benar. Itu kalau pengen tahu detailnya itu di websitenya WIPO ataupun United Nations itu ada Global Innovation Index. Di situ akan teman-teman melihat bahwa mana nih negara yang benar-benar negara inovator, mana yang bukan. Itu kelihatan di situ teman-teman gitu ya, bahwa negara Indonesia itu patennya masih rendah sebenarnya. Tapi yang paling banyak itu paten dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya kan tadi ada dua konsep paten itu kan di Indonesia tuh. Ketika kita daftar gitu ya, dan itu karena kan dia ada dua kelompok. Nah, kalau masuk ke yang universal ini jadi kayak gimana dia perlakuannya? Kalau kita misalnya pakai yang paten sederhana, apakah dianggap gitu atau gimana? Nah, di luar negeri itu tidak mengenal paten sederhana gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ditingkatkan menjadi paten yang tanda kutip internasional tadi berlaku di banyak negara, maka itu harus diubah menjadi paten biasa sebenarnya.
gitu. Jadi salah satu kelemahan paten sederhana itu emang hanya berlaku di Indonesia, tidak bisa keluar biasanya. Gitu. Siap. Teman-teman, ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan. Nah, kalau misalnya nih ada produk komersil gitu ya, yang mengcopy paten kita gitu ya, sebenarnya itu proses tuntutannya itu seperti apa sih? Ya teman-teman kumpulkan bukti dulu ya, bukti kalau bahwa ciptaan tersebut memang tidak asli atau kopian dari yang saya ciptakan, kemudian langsung menggugat secara perdata ya, memberikan somasi. Somasi itu teguran tertulis itu ya kepada orang tersebut bahwa aku punya bukti sama juga punya keyakinan, ini buktinya misalkan bahwa karyamu itu tidak asli, maka kamu saya kasih waktu 3 minggu untuk memusnahkan semua barang yang kamu miliki itu, atau kamu minta izin ke saya dengan membayar biaya. Kalau kamu tidak bisa memenuhi itu semua, maka aku akan lanjutkan ke proses gugatan perdata, gugatan ganti kerugian. Biasanya begitu. Itu teman-teman bisa langsung mensomasi tanpa pakai advokat ya kalau perdata, gitu ya, bisa langsung. Hanya menulis surat peringatan dikirimkan kepada mereka, dikasih waktu sampai 3 kali surat peringatan, nggak digubris, teman-teman ajukan ke pengadilan melalui daftar ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu, gugatan perdata sifatnya. Jadi teman-teman mendalilkan bahwa orang tersebut menggunakan ciptaan teman-teman tidak mendapat izin dari saya, maka saya berhak mendapatkan ganti kerugian berupa finansial 1 miliar gitu misalkan. Nah, itu kita ajukan ke pengadilan akan memeriksa, pengadilan industrial di sini ya, pengadilan industrial, hubungan industrial, PHI, untuk dikabulkan apa enggak itu, apakah benar-benar dari teman-teman ini benar kalau karya ini adalah karya dari teman-teman sebagai pemilik produk tersebut. Begitu Mas Indra. Siap. Nah, teman-teman kalau mau bertanya silakan raise aja. Nah, kalau misalnya posisinya dibalik tadi nih Mas Daniar, misalnya kita yang dituntut, misalnya kita memang mengembangkan produk karena ingin inovasi aja, tapi nggak kepikiran buat ngecek database paten ini gitu. Atau udah ngecek tapi sebenarnya nggak nemu gitu, disangkanya nggak ada yang mirip gitu. Terus tiba-tiba dituntut. Nah, itu kayak gimana ininya sebenarnya prosesnya? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya sebenarnya upayakan dulu di luar proses persidangan ya. Jadi diupayakan secara damai dulu. Jadi berdamailah antara misalnya Bang Indra dengan pihak yang mengklaim itu gitu ya. Pertama bilateral dulu gitu ya. Dilihat sama-sama mana sih yang menurut kamu itu baru, mana yang aku ngopi, aku nggak baru, dibicarakan negosiasi secara damai. Kemudian kalau misalkan belum selesai pakai mediator gitu ya, mediator yang ngerti paten terutama ya. Itu kalau misalkan dilanjutkan lagi ke jalur arbitrase gitu ya, di BANI misalkan, itu bisa bantu ngelihat gitu ya. Misalkan ada akhirnya menemukan perdamaian nih antara dua pihak ini, ya udah selesai di situ aja gitu ya. Misalkan ya udah setelah misalkan damainya itu saya tidak akan menggunakan lagi produk ini kalau misalkan nyata-nyata saya ini ketahuan ataupun ternyata ini mirip sama yang udah dipaten, ya udah saya tidak akan menggunakan lagi, kita legowo gitu misalkan. Kalau misalkan kita masih kekeh itu adalah ciptaan kita, itu nggak ada perdamaian kan jadinya, maka ya dijadikan harus ke pengadilan itu untuk memutuskan gitu ya, untuk memutuskan mana yang benar ini, gitu sih biasanya Mas. Perdamaian itu biasanya saling legowo itu, atau biasanya pihak yang merasa yang melanggar paten itu membayar, tapi nominalnya itu hasil negosiasi para pihak itu berapa. Iya. Nah, terus saya kan salah satu pengembang drone juga nih. Nah, misalnya kita bikin sekarang yang lagi rame kan itu drone konfigurasi hybrid VTOL gitu ya. Jadi dia fixed wing tapi dia bisa take off-nya vertikal. Take off landing-nya bisa vertikal. Nah, sebenarnya kan ini konsep desain yang umum juga gitu ya. Yang mungkin bisa dihakikan itu, didaftarkan itu sebenarnya desain industrinya ya sebenarnya. Iya, sepertinya desain industrinya. Kecuali nanti Mas Indra, kecuali ketika sebelum mendaftar itu Mas Indra tahu ini, oh ternyata sudah ada di internet yang seperti itu bentuknya. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan virtual take off itu kayak VTOL itu bisa jadi paten juga Mas. Misalkan kalau Mas Indra menemukan teknologi paten yang ada di sekarang itu
tidak efisien atau kurang canggih gitu ya, Mas Indra kemudian nge-develop lebih canggih lagi, maka itu bisa jadi paten gitu. Jadi dilihat tadi misalkan dari sisi fisika, kimia atau mekaniknya, yang orang yang mengidenya VTOL tadi itu, virtual take of landing itu, menggunakan prosedur langkah instruktif yang udah cukup, masih ada loop-nya nggak, ada loose-nya nggak yang bisa kita tingkatkan efisiensinya gitu. Ya gitu. Kemarin tadi itu misalkan kita bicara layar sentuh yang awalnya cuma 1 jari, sekarang ada 5 jari, 10 jari, itu perkembangan kan dari teknologi itu gitu. Kalau misalkan teknologi Mas Indra itu VTOL-nya bisa sampai yang sekarang itu bisa naik hanya cuma 30 detik, tapi Mas Indra menemukan cara, saya ini bisa nih VTOL cuma 5 detik bisa langsung bisa stabil gitu. Nah itu adalah evolusi dari paten misalnya gitu. Tapi sebenarnya nanti yang dipatenkan itu adalah teknologi gimana caranya dia mencapai VTOL yang lebih cepat ya, bukan bukan speknya yang dikunci gitu ya. VTOL 5 detik gitu, bukan gitu ya. Itu salah, ya itu tidak termasuk itu Mas. Itu hanya fitur aja, itu kegunaan kan. Tapi yang diklaimkan itu adalah fiturnya. Jadi kenapa ya, kok bisa sampai 5 detik itu, apa sumbernya gitu. Itu yang diklaim sebagai paten kita gitu ya. Betul. Dan yang kita klaim itu produknya maupun prosesnya gitu Mas. Proses pembuatan fitur itu ataupun fitur itu seperti apa didistribusikannya gitu. Bisa optimal seperti itu. I see. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih konfigurasi quadrotor kan udah umum nih ya, baling-baling 4 gitu misalnya. Apakah itu memang bebas digunakan sebenarnya gitu ya? Atau memang bisa dikunci jarak antar baling-balingnya tuh sekian gitu, yang dikunci itu jaraknya gitu. Apakah itu bisa dianggap paten gitu, yang seperti itu? Kembali kalau misalkan Mas Indra bisa membuktikan dengan adanya jarak itu ada kinerja yang lebih optimal dari yang biasanya, maka itu bisa dipatenkan. Tapi kalau tidak ada, ya itu bukan paten. Dan kalau sudah ada yang mendaftarkan sebagai industri di Indonesia, itu bisa diklaim ini nggak ada fungsinya juga, berapa sentimeter bedanya gitu ya. Apa efeknya dari sentimeter tersebut gitu. Gitu sih Mas rata-rata. Iya. Jelas. Jadi fitur teknisnya yang diuraikan memang. Iya, fitur teknisnya. Kalau misalnya terkait hanya jarak aja, ternyata cuman untuk estetik aja, berarti cuman desain industri aja gitu ya? Iya benar. Nggak ada fitur manfaat teknisnya. Nah, kalau misalnya paten itu kan tadi ada masa berlakunya, ketika habis itu habis begitu saja, atau ada diingatkan dulu, atau mungkin bisa ada orang lain gitu ya, mengambil alih paten ini gitu, ketika dia udah mau habis sebelum selesai didaftarkan sama yang aslinya gitu, dia yang ngedaftarin duluan gitu, gimana? Iya, ini paten itu memang tidak bisa dimiliki seumur hidup gitu ya, memang dibatasi waktunya. Kalau setelah 20 tahun ini, paten itu menjadi milik publik gitu ya. Dan rata-rata prakteknya Mas, paten itu tidak akan nunggu sampai 20 tahun gitu ya. Coba teman-teman rasakan, layar sentuh itu nggak sampai 2 tahun aja sudah banyak itu yang bisa mengevolusi gitu ya. Betul. Dan sebenarnya walaupun sudah habis 5G ke 4G itu nggak sampai 20 tahun udah ada itu teknologinya untuk bisa mencapai kualitas 5G yang seperti itu. Jadi justru paten itu mungkin dalam hitungan setahun 2 tahun, apalagi di era sekarang itu ya, karena kecanggihan teknologi itu bisa cepat dicari evolusinya gitu ya. Teknologi yang sekarang menurut Mas Indra itu paling optimal, tapi belum tentu bulan depan itu optimal kan jadinya. Nah, tapi tadi proses buat pendaftaran patennya sendiri 2 tahun tuh. Nah, teknologi kita kan tadi masa ininya sebenarnya cuma 1 tahun Mas, benar. Tahun depan tuh udah ada yang lebih canggih lagi. Itu gimana tuh? Apakah worth it nih beneran kita daftar paten? Iya, misalkan soal vaksin COVID, mau Pfizer misalkan, dia didaftarkan kan sampai sekian waktunya lama. Kemudian setelah dia mendapat perlindungan selama 20 tahun. Setelah 20 tahun maka vaksin itu bisa digunakan publik. Jadi siapapun bisa mengkopinya gitu. Ya, selama 36 bulan ini tuh sebenarnya bukan saat teman-teman tanggal penerimaannya selesai dihitungnya itu ya.
di sertifikat paten ini. Mana ya? Coba lihat. Kalau di merek contohnya itu bukan saat teman-teman selesainya masa ini di merek itu, tapi setelah tanggal permohonan itu diterima secara lengkap. Nah, itu baru dihitung masa perlindungannya, begitu Mas, biasanya. Dan kalau di sistem paten ini kan ada ini Mas, ada forum keberatan di sini. Jadi siapapun bisa mengajukan keberatan atas paten tersebut, dan pemeriksa itu pinter ya di sini, dia itu bisa nyari paten ini itu yang paling mirip yang mana gitu ya, pasti tahu dia. Karena udah biasa. Misalkan Pak pemeriksa ini udah berkali-kali lihat drone, pasti dia tahu drone yang mana yang paling dahulu gitu ya. Pemeriksa merek udah secanggih itu ya biasanya, ngelihatnya gitu. Iya, iya. Atau mungkin saya ngelihat berarti ini penyebab kenapa di teknologi drone kita terkait konfigurasi mungkin nggak banyak yang mengajukan patennya gitu ya, terkait teknologi sistemnya gitu ya, karena teknologinya sendiri pengembangannya itu bisa cepat, tadi pengurusannya buat kita untuk menginikan aja itu bisa 36 bulan itu gitu ya. Iya. Jadi selama saya lagi ngurus nih gitu ya, tahu-tahu wah saya udah bisa ngembangin yang lebih canggih lagi sebenarnya gitu. Jadi Nah mungkin itu selama permohonan bisa langsung direvisi Mas Indra, ditambahin lagi gitu. klaimnya, ditambah di sini. Klaimnya di sini gitu, direvisi. Walaupun belum selesai sebenarnya pendaftarannya ya. Langsung Iya, direvisi dalam aja. proses itu bisa dimodifikasi sebenarnya melihat prosedurnya. Atau bisa juga misalnya pengembang itu memang yang dipatenkan itu benar-benar teknologi yang masih jauh di masa depan sekali gitu. Misalnya mobil-mobil kan kebanyakan seperti itu gitu ya. Iya, Yang ya bisa jadi itu. Ya itu makanya kalau bicara paten biasa yang canggih-canggih itu emang sophisticated ya, tapi kalau sederhana lebih gampang mengcapture-nya gitu. Oke. Dan memang kalau misalnya nggak tahu ya, memang masih menyeramkan sih Mas kalau melihat paten ini ya gitu. Kalau kita dari sudut pandang awam gitu ya, jadinya apakah ini jadi worth it gitu, apakah punya nilai, kita jadi punya keuntungan gitu ya ketika punya paten ini gitu dengan produk kita gitu. Itu memang harus dari kebijakan masing-masing pengembang ya buat melihat itu. Iya, itu nilai ekonominya, kemudian langkahnya itu benar-benar langkah inventif ini ya penting ini. Kira-kira orang lain nggak akan bisa menemukan langkah ini kecuali saya gitu ya, langkah inventifnya. Misalkan menemukan vaksin COVID itu kan langkah inventifnya kelihatan itu, gimana bisa menemukan vaksin seperti ini gitu. Nggak gampang kan kita bisa menemukan gitu. Iya. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, satu lagi Pak Daniar. Saya pernah dengar teman-teman itu pada saat melakukan pendaftaran paten, malah ada yang sampai lebih dari 6 bulan baru menerima sertifikat. Nah, itu kalau hal kayak itu karena faktor apa ya Pak? Lebih dari 6 bulan memang itu untuk paten sederhana apa biasa Mas Andi? Yang sederhana. Iya Mas, itu emang ini kan regulasi yang bicara ini ya. Cuma beban pemeriksa paten itu memang banyak ya dia. Karena setiap hari itu mereka ditarget 200 permohonan sehari misalkan. Yang bikin lama itu adalah di masa pengumpulan database paten yang mirip itu Mas, biasanya Mas Andi gitu ya. Dan beban pemeriksa ini juga berat gitu ya, karena dia mau memeriksa semua permohonan. Biasanya di situ sih letaknya. Jadi memang beban kerjanya pemeriksa sendiri yang tidak bisa mengatasi itu semua. Gitu Mas Andi biasanya. Atau mereka itu biasanya masih dalam proses mengumpulkan database paten yang mirip dengan produk yang dimohonkan. Tapi memang sederhananya itu karena beban pemeriksa merek sih yang udah overload gitu gampangannya. Karena bayangkan mereka itu harus meriksa paten itu setiap hari ya. Ya, itu kadang-kadang nggak optimal dicapai kadang. Tapi setahu saya DJKI sudah berusaha menyempurnakan dengan cara menambah banyak pemeriksa sekarang. Pemeriksanya dibanyakin jadinya. Itu Mas Andi. Tapi itu umum sekali itu memang Mas, kayak begitu itu. Iya. Satu lagi, mohon maaf ya. Ini saya berkenaan sama kayak Mas Indra tadi ngomong ya. Jadi saya sendiri di saat ini kan saya punya desain itu drone
untuk mancing ikan gitu kan. Nah, jadi kalau apa ya, kalau dari desainnya sendiri hanya berupa apa ya, berupa dari segi mekaniknya itu, cuman kalau disuruh gambar flow prosesnya itu untuk apa ya, flow chart ya, cara kerjanya itu bagaimana dia bisa menangkap ikan dan apa ya, sampai dia bisa membawa ikan itu, saya kira kan masih rumit karena kita belum sampai tahap penelitiannya sampai ke situ. Tapi pada intinya itu secara skema besarnya udah ada gambarannya dan desainnya pun udah ada gitu. Itu kalau menurut Pak Daniel, apakah itu sudah layak kita jadikan ke paten sederhana atau itu baru masuk ke patennya desainnya industri gitu? Karena tidak begitu mendalam ya. Kalau kita gambar flowchart-nya itu mulai dari dia bisa take off sampai landingnya di air, kemudian bisa nongkrong di air gitu ya, sampai menangkap ikan, bisa memancing ikan gitu. Nah, itu gimana ya kalau menurut Iya. pandangannya Pak Daniel? Terima kasih Mas Andi. Kalau lihat dari deskripsinya Mas Andi tadi itu bisa masuk paten sederhana itu Mas. Atau paten justru ya. Gitu ya. Iya Mas. Oh Bisa iya, baik. gitu ya. Karena itu kan bisa pengembangan dari produk yang ada kegunaan praktisnya di sini ini. Iya benar. Ya, itu, Sebenarnya pengembangan dari drone biasa sih, cuma iya. ini punya Ya, ini teknologinya itu itu. bisa sederhana itu Mas. Oh iya, baik. Jadi tadi pertanyaan terkait skema, sebenarnya informasi yang kita lampirkan untuk pendaftaran paten itu sebenarnya sebanyak apa itu terserah kita kan, Mas Daniel. Yang penting sudah memenuhi yang minimum kriteria yang udah ada, informasi minimum kriteria yang udah ada. Yang lebih-lebih itu ya mungkin nggak perlu dilampirkan juga nggak apa-apa gitu kan ya. Iya, ya sebenarnya di dokumen paten itu diberikan selengkap mungkin gitu ya. Didiskus selengkap mungkin, itu kan hak publik tuh ini. Uraian lengkap invensi di sini nih. Diuraikan selengkap mungkin. Gimana caranya kok bisa ngapung di air misalkan gitu ya. Apakah ada teknologi, ada proses tertentu gitu ya, diuraikan detail di sini. Yang diklaim apa? Apakah instrumen yang buat mendarat ataupun proses cara pembuatan instrumen tersebut itu di sini diuraikan. Dan ini tuh kan publik bisa ngelihat ini Mas, sebenarnya. Uraian lengkap ini seperti apa gitu ya. Ini soal kerahasiaannya nanti jadi gimana ya? Nah, itu salah satu dimensi dari hak cipta. Negara itu melindungi kekayaan teman-teman, tapi bagaimana teman-teman bisa menghasilkan itu didiskusikan kepada publik, dan publik itu bisa itu kayak balancing gitu ya, antara kita melindungi teman-teman, tapi teman-teman juga harus mau mendiskusi itu gimana caranya gitu ya. Tapi teman-teman tidak akan dirugikan karena kan teman-teman dapat lisensi gitu ya, untuk bisa dapat duit dari situ gitu ya. Tujuannya apa kok diskusi ini? Supaya ada perkembangan teknologi gitu ya. Misalkan dari Mas Andi tadi itu ada teknologi drone yang seperti itu ya, untuk fishing misalkan. Itu nanti orang lain yang udah dapat tahu itu bisa mengembangkan lebih canggih lagi. Ada lagi paten sederhana versi lebih sempurnanya dari yang Mas Andi tadi itu. Gitu. Mas Andi juga termotivasi lagi, membuat lagi lebih canggih lagi jadinya gitu. Nah, itu cara selalu upaya untuk menciptakan inovasi di Indonesia gitu ya. Harus berkembang terus, bisa mandek gitu. Iya, jadi sebenarnya hak ini sebenarnya tujuannya bukan untuk sekedar melindungi aja, tapi justru mendorong gitu ya peningkatan perkembangan teknologi gitu ya. I see. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Mas Daniel sebelum ditutup, kalau misalnya dari Mas Daniel sebenarnya apa sih yang Mas Daniel bisa support buat teman-teman ASTA ini terkait paten dan merek ini? Iya teman-teman, kan saya juga di anggota ASTA dengan Mas Indra, Pak Dede, Pak Asya, Mas Rian dan sebagainya. Itu kita bisa saling bertukar pandangan lah, Mas, seperti apa kita ke teman-teman itu concern atau minta advice mengenai pendaftaran haki. Saya bisa anytime lah kontak gitu ya, di grup atau email ke saya langsung, nanti saya bisa mungkin saya akan balas gitu seperti apa. Dan apa itu informasi soal haki itu sudah banyak tersebar di website haki, dan teman-teman bisa langsung melihat, membaca, memahaminya gitu. Kalau teman-teman masih ragu atas pemahaman teman-teman, bisa langsung kita diskusikan bersama gitu, seperti apa pendekatannya gitu ya. Karena saya pribadi memang sebagai kuasa konsultan haki yang terdaftar punya akses ke DJKI, karena
rata-rata perusahaan yang saya menjadi kuasa pendaftaran paten, haki ataupun merek itu saya sendiri yang handle gitu ya, membuat klaimnya, kemudian juga mendaftarkan mereknya, menguraikan mereknya seperti apa gitu ya. Itu saya lakukan sendiri atas nama perusahaan tersebut, dan prosesnya bisa lebih cepat karena memang tidak mudah kita kan bolak-balik itu dengan pemeriksa ataupun kantor merek di DJKI gitu. Kalau terakhir dari saya itu, kekayaan intelektual itu penting untuk dilindungi secara proper gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu melihat apapun bentuknya, misalkan hak cipta gitu ya, misalkan software gitu ya, ini menurut saya daftarkan aja gitu, dan juga tidak mahal kan. Dan itu investasi teman-teman ke depannya, apalagi teman-teman nanti misalkan di level usaha mikro atau startup gitu ya, ataupun kecil, ketika nanti masuk investment round untuk series A, B, C, dan sebagainya sampai IPO nanti, itu pasti diaudit dan juga dilihat kekayaan perusahaan teman-teman, dilihat dari jumlah sertifikat yang dimiliki untuk merek, untuk hak cipta, ataupun kalau paten. Kalau perusahaan itu punya sertifikat paten, itu pasti nilai lebih tinggi valuasi daripada perusahaan yang tidak punya paten. Biasanya begitu. Dan itu termasuk menentukan valuasi perusahaan gitu ya. Contohnya merek ini juga merek Coca-Cola yang besar itu ya. Merek Coca-Cola itu mereknya saja itu nilainya, valuasinya lebih besar daripada aset fisiknya Coca-Cola sendiri, Pak. Seperti itu. Jadi memang nilai ekonomi dari kekayaan intelektual itu penting untuk perusahaan ketika dia mau scalability-nya mau naik ataupun growth-nya mau dinaikkan. Itu aja. Siap, mantap. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau konsultasi gitu ya, ada yang kurang jelas, mungkin belum sempat dibahas di forum ini, mau langsung menghubungi Mas Daniel, tadi juga udah di-share kontaknya, atau mau dibahas langsung di grup Asta, itu juga ya silahkan pokoknya. Kita pokoknya saling bantu, saling support untuk saling mengembangkan aja. Jadi semua kita bisa diskusikan aja di grup gitu. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini gitu ya. Terima kasih banyak Mas Daniel udah menyempatkan diri pagi-pagi buat share-share gitu ya. Teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Nanti rekaman ini akan kita upload di YouTube-nya Asta gitu ya. Nah, jadi silakan bisa dicek lagi di sana gitu materinya. Nah, kemudian untuk forum silaturahmi selanjutnya, kalau teman-teman ada yang mau mengajukan topik, silakan juga di post aja di grup gitu ya. Kita saling berkoordinasi aja. Oke, kurang lebih itu aja. Mas Daniel, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Siap. Terima kasih banyak. Iya, sampai ketemu lagi. Mungkin sambil ditutup kita bisa foto dulu kali ya, mungkin teman-teman mungkin yang masih ini bisa dinyalain. Ada 1, 2, 3, 4, 8, nah 12 orang. Oke, 11 orang. Oke, yang lain udah enggak? Mas Andi Nova nih tadi yang banyak diskusi. Bisa dinyalain nggak tuh videonya, kameranya? Oke, sip nih udah? Oke ya, 1, 2, 3, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi sampai ketemu di forum silaturahmi selanjutnya. Mari ya. Terima kasih Om Daniel. Terima kasih Mas Dede, Mas Indra. Sampai ketemu. Terima kasih Om. Mohon izin live. Izin live ya. Silakan. Izin live ya.